Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang dapat kita peroleh mendapat ridho dari Allah. Untuk berdoa, mangga Bapak pilih Asep, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap Pak, terima kasih Pak. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih Asep karena telah memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Bapak akan mengecek terlebih dahulu bagaimana keadaan absensi. Sekarang kita sudah masuk ke dalam tema yang kedua, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Di antaranya itu kita masuk ke subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan, dan sekarang kita mulai pada pembelajaran 1. Sebelum masuk materi, Bapak ingin tahu ini Bapak bawa apa ya? Bendera plastik Pak. Bendera Plastik sip. Bendera merah putih. Bendera Indonesia. apa ya? Indonesia, Pak. Oke, bendera Indonesia. Biasanya kalian kapan ketika melihat bendera merah putih? Tiap hari Pak. Tiap hari Senin, Pak. Upacara. Tiap hari Senin, tiap upacara, tiap hari. Boleh, siap. Oke, 17 selanjutnya, Agustus. Nah, tadi apa yang dikatakan Henry benar, karena sekarang kita sudah memasuki bulan Agustus, ada peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia di bulan Agustus. Sebelum itu, coba kalian simak dalam tayangan PowerPoint. Fokus. Kita lihat sekarang Bapak akan coba membagikan LKPD sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Coba lihat dalam LKPD apa yang kalian ketahui dari teks tadi yang dibacakan atau yang ditampilkan oleh Bapak melalui Infokus tersebut. Diskusikanlah bersama teman sekelompokmu, kemudian tulislah pada lembar LKPD. Bapak kasih waktu 2 menit. Dari teks tadi, lihat itu adalah teks yang dibacakan oleh IR Soekarno atau tadi yang dibacakan oleh Asep merupakan teks apa tadi anak-anak? Proklamasi. Oke, apa yang ingin kalian ketahui dari proklamasi? Halo? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Kemerdekaan siapa? Bangsa Indonesia, Pak. Kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, sekarang coba kalian perhatikan dan baca dalam hati, atau nanti akan Bapak bacakan, atau beberapa teman nanti akan membacakan teks tentang sejarah dari teks proklamasi. Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ke dalam soal yang ada di LKPD. Oke, berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran pada gambar atau pada lembar LKPD yang sudah dibagikan oleh Bapak sebelumnya. Kemudian diskusikanlah bersama teman sekelompokku. Kembangkan informasi pada pikiran dalam bentuk tulisan dengan kata-kata sendiri. Contohkan untuk pertama langkah-langkahnya itu adalah membuat kalimat apa. Buat kalimat apa terlebih dahulu. Kalimat tanya apa. Apa? Bapak contohkan di paragraf yang pertama. Kira-kira kalimat tanya apa yang tepat yang jawabannya ada pada paragraf 1. Erik, coba Erik buat pertama itu kita buat pertanyaan terlebih dahulu. Jangan dulu dituliskan di LKPD. Buat kalimat tanya terlebih dahulu. Untuk kalimat tanya yang berikutnya, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, seperti itu nanti cara proses pengerjaannya dalam LKPD. Kalian buat pertanyaan terlebih dahulu,
kemudian kalian kaitkan dengan jawaban kalian, apakah pertanyaan tadi dengan jawaban tadi ada atau tidak pada teks atau paragraf proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang coba kalian kembangkan dari kumpulan kalimat-kalimat tanya tersebut dan jawaban tersebut menjadi sebuah paragraf yang tertera di LKPD seperti yang ada dalam tampilan layar fokus ini. Sekarang setelah tadi kalian berdiskusi mengerjakan LKPD dari membuat peta konsep pertanyaan, kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Sekarang coba perhatikan lagi proklamasi. Melanjutkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di situ ada gambar bagaimana perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda sebelum naskah proklamasi itu. Sekarang proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh yang kedua itu contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan di sekolah. Dan yang ketiga itu contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di masyarakat. Kemudian lihat coba di dalam LKPD-mu, diskusikan bersama kelompokmu. Tulislah makna kelompok proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia pada kolom berikut. Tadi itu ada makna proklamasi bangsa Indonesia, kalian tuliskan dalam LKPD. Kemudian setelah kalian tuliskan makna proklamasi bangsa Indonesia, coba diskusikan bersama kelompokmu makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Cukup 3, minimal 3. Karena tugas kelompok sudah selesai semua, sekarang sebelum Bapak akan memulai untuk evaluasi, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Dari tadi materi yang disampaikan, membuat kalimat pertanyaan, kemudian kalian menjawab, kemudian kalian mengembangkan menjadi sebuah paragraf, sampai kalian memaknai makna proklamasi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin ditanyakan dari materi-materi tersebut yang belum dipahami? Halo? Halo? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Terima kasih. Ya. Jika tidak ada, kita rangkum terlebih dahulu berdasarkan pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, itu bahwa untuk membuat kalimat apa itu biasanya ditujukan untuk apa? Membuat kalimat tanya apa biasanya ditujukan ke menanyakan sesuatu, Pak. Ke sesuatu. Keadaan. Peristiwa, kejadian. Kejadian, oke. Erik, mana Erik? Ini dari Erik, kalau menurut Erik, jika kata tanyanya itu adalah siapa, biasanya menunjukkan ke apa? ke orang. Ke orang. Ya. Nama atau tokoh. Apakah hanya orang ataukah hanya tokoh? Siapa? Ya. Oke, ini menurut Asep contoh-contoh penerapan makna kemerdekaan bangsa Indonesia di lingkungan masyarakat. Tadi itu apa, Sep? Di lingkungan masyarakat loh. Di lingkungan masyarakat. Iya, di lingkungan masyarakat. Contohnya. Kerja bakti, Pak, gotong royong. Oke, kerja bakti. Oke, Sep, karena kan sekarang Agustusan. Udah Ya. ditempel-tempel bendera belum di rumah Asep? Udah, Pak, udah. Udah, di kampungnya udah ditempel-tempel belum? Udah. Tapi kegiatannya, Pak, gak boleh, Pak, gak seru ah. Oh, kegiatannya nggak boleh. Itu kenapa, Sep? Ada tahu nggak? Ya, karena PPKM. Oh iya, PPKM.
Di antara kesimpulan tadi yang sudah disimpulkan bareng-bareng, sekarang coba kalian kerjakan evaluasi dalam waktu 5 menit. Awas loh, 5 menit. Karena Bapak buat soal evaluasi ini semuanya pilihan ganda. Dan 4 soal. Selesai, tidak selesai, kumpulkan. Boleh, silakan dikerjakan sekarang. Ya. Oke, terima kasih karena sudah dikerjakan. Nanti besok insya Allah Bapak akan umumkan nilainya dan agar apa yang tadi telah kita pelajari dari pembelajaran 1 yang dari awal kemudian sampai sekarang, marilah kita menutup kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa agar apa yang telah kita dapatkan nanti insya Allah atas izin Allah itu dapat bermakna dalam kehidupan, dan nanti khusus di kelas 6 ini atau kelas kita sekarang insya Allah nantinya itu akan dipermudah dalam proses kelulusan kelas nanti. Amin. Amin. Untuk berdoa Bapak minta silakan Neni untuk dipimpin teman-temannya untuk memimpin doa. Erik aja, Pak. Oh, Erik, boleh Erik mengajukan Ya. diri, mangga. Erik. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa, membaca. Berdoa dalam hati mulai. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja Belum selesai, yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ingat, karena kita masih dalam PPKM, tetap wajib mematuhi prokes. Oke, mungkin itu saja yang akan Bapak pelajari hari ini atau Bapak ajarkan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan nanti kita berjumpa besok lagi di kelas ini. Bapak tutup kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.